lucunya dari 3 tahun kita sekolah, gue tuh baru kenal lu pas udah lulus. Ingat nggak? Iya ingat. Pas nyari Iya, kerja pas kan. nyari kerja. Iya. Dan ya kayak sayang aja sih. Baru deket pas lulus itu kayak apa ya? Ya ngeselin aja kalau menurut gua. Iya. Gimana kabarnya, Mit? Sehat-sehat alhamdulillah. Gimana kabar lu juga? Baik. Gimana rasanya 3 tahun jadi ini warga Jakarta? Warga Jakarta kan gua kerja di Tangerang. Iya, maksudnya Tangerang perbatasan. tinggal di Tangerang lah. Oke. Udah bukan warga Bekasi lagi kan sekarang? Hah? Udah bukan warga Bekasi lagi sekarang. Sama aja, KTP-nya KTP Bekasi tapi Jauh apa ngomongnya kamera? oh iya, KTP-nya ya KTP Bekasi. Cuma apa ya namanya? Pergaulan di sana ya sama aja sih kayak di sini. Cuma di sana mungkin kotanya lebih padat kali, jadinya lebih banyak ketemu orang-orang gitu dibanding di sini. Mungkin kalau di sini gue nya jarang keluar rumah. Memang di sono sering keluar rumah lu apa? Enggak juga. Nggak juga kan? Paling kerja terus pulang ya udah gitu aja. Tapi nggak keluar, paling cuma beli makan doang. Yang paling beda nih tinggal di suasana Tangerang itu sama suasana Bekasi apa nih? Yang paling bedain gitu? Paling beda apa? Entah apa suasana orangnya, suasana lingkungannya apa gimana gitu. Sama aja sih. Mungkin kalau di sini kan lebih dekat sama Bogor ya. Iya. Jadi lebih agak Sunda gitu ya. Kalau di sono masih kental Betawinya. Betawi pinggiran. Iya. Jadi gini, Mip. Semalam kan malam minggu ya. Dan gua tuh abis rewatch film ini Interstellar. Lu pernah denger nggak? Pernah dengar. Gue juga Pernah nonton kan? Nah, ya. itu kan kental banget sama fisika lah. Fisika kuantum sama space and time physics tuh ya. Iya. Nah, pertama gue pengen nanya dulu pendapat lu soal film itu gitu. Coba dah lu ceritain apa filmnya, review lu. Iya. Okay. Kalau gue sih nontonnya apa ya, nggak terlalu dari sisi fisika ya, tapi inti dari ceritanya itu kayak seorang mencari sesuatu gitu. Kayak mencari keberadaan hantu ya. Ternyata setelah diselidiki itu bukan hantu, tapi diri kita di dimensi lain gitu. Dalam cerita Interstellar itu kan ada seorang anak dan ayahnya sama-sama fisikawan, suka-suka fisika. Sedangkan pas waktu itu ayahnya itu berangkat ke mana ya? Luar angkasa gitu ya. Iya. Nah, di situ kan ada perbedaan dimensi dan waktu gitu ya. Jadi setelah ayahnya balik lagi, tahu-taunya anaknya udah dewasa, bukan dewasa lagi sih, malah udah bangkotan, udah mau meninggal ya. Iya, gue gitu. Kemarin kan gue sebelumnya udah nonton dulu waktu awal-awal rilis, cuma pas semalam gue nonton lagi tuh, waduh ternyata ya itu dulu tuh gue nontonnya sekedar hiburan doang, nggak bener-bener serius lah. Cuma kalau semalam gue nonton tuh ternyata banyak banget fisika lah yang sedikit gue pernah lihat lah di sekolah dulu gitu. Kebenarannya gitu ya. Iya, ada fisika terus space and time physics gitu, dia kan nyebutnya gitu ya, fisika ruang waktu. Nah terus kebetulan nih gue langsung ingat sama lu kan orangnya dulu jago banget fisika ya. Gue tuh emang dulu di sekolah nggak kenal lo gitu, nggak berteman, cuma gue tahu aja lu tuh orang gak jago fisika gitu, ngerti fisika soalnya sering sama guru fisika dulu. Gue juga sih, tapi ya ngerti lah dikit-dikit. Dan lu sekarang kuliah di jurusan teknik fisika. Wah gila. Itu kalau boleh tahu ya Mip ya, sekilas aja sih. Kalau di kuliah lu teknik fisika belajarnya apa? Singkatnya. Secara umum sih pasti fisika ya, karena itu dasar. Nah, tapi kalau untuk spesifiknya intinya itu nggak jauh beda dengan jurusan teknik elektro ataupun mekanik gitu, mesin. Cuma kalau di fisika ini lebih ke ke analisisnya, gimana kita memperhitungkan alat ukur gitu, terus lebih ke pengukuran dan kontrol suatu alat gitu. Kalau misalnya listrik ya listrik, kalau mekanik ya mekanik, kayak listrik arus lemah, arus rendah, tapi kalau kita lebih ke pengukuran dari alatnya itu gitu. Jadi ya emang fisika teknik di fisika teknik ya. Balik ke fisika lagi nih, kalau menurut lo ya fisika itu apa sih pengertiannya gitu? Itu ilmu tentang apa? Terus
mempelajari apa gitu. Fisika Kalau itu menurut lu, pakai bahasa lu aja nggak apa-apa. ya fisika tuh ya ilmu mempelajari tentang hal fisis gitu. Fisis apa tuh maksudnya? Ya seperti kayak fenomena yang kita temui di alam sekitar, kayak misalnya benda jatuh Dan gitu. jatuh. Terus kayak kenapa apa ya, apa sih namanya, kayak tentang pergerakan fenomena kayak terjadinya pelangi gimana, ya fenomena gitulah. Itu bisa diukur terjadinya pelangi gitu? Bukan bisa diukur, Apa diapain? tapi kayak kita analisis itu kenapa bisa jadi kayak gitu, penyebabnya apa. Nah, kita cari tahu, selidiki apa itu bisa terjadi kayak gitu, gimana cara buatnya gitu. Jadi fisika tuh nggak melulu soal angka ya, nggak melulu soal, ya secara sederhana sih itu, angka itu, matematika tuh ya kayak seperti alat bantu gitu. Kita nggak tahu jarak ke sini ke sana lebih dekat, kenapa faktornya itu apa aja gitu. Nggak cuma dari jarak aja, tapi dari perhitungan kecepatannya gitu, kenapa bisa, intinya menjawab semua kenapa bisa gitu. menjawab Kayak semua gitu. bisa. Terus soal, berarti bisa gue simpulin lu tuh emang suka fisika ya? Suka nggak fisika? Suka sih, Suka. tapi nggak melulu soal hitungan yang bikin suka, karena gue juga nggak jago ngitung. Nah itu yang bikin lu suka sama fisika apa? Apa emang karena pembahasannya atau apa? Ya karena karena menjawab semua rasa penasaran gue gitu. Semua rasa penasaran. Ngerti kan? Kayak, Iya. oh kenapa ini bisa ini? Karena tahu, jadi pengen lebih tahu gitu, apa yang terjadi gitu. Kalau materi favorit lu di fisika apa nih? Apa menghitung apa gitu atau? Bukan kayak apa ya? Fisika ini modern. Fisika modern tuh Fisika modern tuh bahas fisika apa? yang bahas tentang mekanika kuantum. Waduh, itu yang sering di film ya? Nah, yang sering di film ya? Iya, fisika kuantum itu kan termasuk fisika modern ya. Beda dengan fisika klasik. Kalau fisika klasik itu ditemui oleh satu ilmuwan yang paling berpengaruh, yaitu Isaac Newton ya. Iya, itu tahu. Dia itu mempelajari, mempertimbangkan kayak menjelaskan suatu fenomena tuh secara sederhana dan jelas gitu, ininya apa sih namanya, sebab akibatnya. Tapi kalau fisika kuantum tuh lebih apa ya, dia tuh mematahkan suatu pernyataan yang nggak bisa kita jelaskan dengan fisika klasik gitu. Jadi ibaratnya kalau fisika kuantum itu penyempurnaan dari fisika klasik gitu. Penyempurnaan. Terus lu pernah nggak sih iseng gitu kalau misalkan nonton film gitu, terus udah mulai tuh muncul dialog fisika gitu, lu perhatiin, wah ini sebenarnya begini nih, sebenarnya gini, pernah nggak gitu? Apa salah apa bener gitu dialog Kalau gitu? salah benernya ya gimana ya? Apa menurut lu apa ada yang kurang atau gimana gitu? Kalau film-film gitu kan emang ada nggak bisa dijelasin. Iya. Tergantung genrenya. Emang ilmiah gitu ya pasti yang buat film lebih tahu ya. Tapi kalau misalnya kayak kartun gitu pasti kan nggak nyambung kan. Misalnya dengan perhitungan kayak gini bisa jalan cepat ini, nggak nyambung. Atau kayak kucing Tom and Jerry gitu ya, ketabrak menjadi gepeng kan nggak mungkin gitu ya secara logis ya. Tapi kan balik lagi ke genrenya itu emang untuk hiburan atau untuk ilmiah gitu. Jadi ya ini aja sih, wajar aja kalau misalnya beda. Tapi sama logika. Sebagai orang yang suka fisika gitu, lu suka nggak nonton film-film yang berat banget gitu kayak Interstellar tuh? Kalau menurut gua berat ya, tapi lu suka kan Interstellar? Ya suka sih, suka kan emang. Ya. Ada nggak film selain itu gitu yang berat gitu, yang berat fisikanya gitu, pernah nonton nggak gitu? Nggak berat sih, cuma kayaknya lebih bagus gitu. Apa? Lebih cocok. Film apa tuh? Dr. Stone itu kan Dr. Stone, iya. Itu kartun emang ada ininya, emang ada hukum fisikanya, kayak misalnya gimana? Kayak anime itu gue pernah dengar. Iya. Jadi kayak misalnya kan ada apa sih namanya, saya lupa. Kayak misalnya ada cewek nih, dia tuh ketiban pohon gitu ya. Ketiban pohon. Ya maksudnya maksudnya nggak mati gitu. Kayak terjebak, kakinya itu terjebak di pohon tumbang. Nah, jadi si Dr. Stone ini
mikir gimana caranya buat ngangkat pohon tersebut. Tapi kan di zaman itu kan belum ada alat, belum sesuatu benda tuh mobil nih atau kereta gitu secepat apapun gitu ya. Tapi kalau geraknya konstan kita nggak ngerasa cepat gitu, kayak biasa aja, kayak nggak lagi gerak. Iya. Gitu kan, nggak ngerasa ya karena sesuai dengan hukum Newton yang pertama, kalau kalau percepatan itu jika kondisi nol maka dianggap diam. Nah, kita gerak konstan itu sama aja nggak ada percepatan. Gitu. Berarti intinya kita tuh kalau di dalam kereta itu diam apa bergerak nih hitungannya, kesimpulannya? Fokus aja sama tujuan lu gitu. Lu sukanya di mana ya geluti. Kalau lu nggak suka fisika ya udah nggak usah belajar fisika, jangan maksain gitu. Tapi kalau lu niat walaupun nggak bisa tapi lu suka, pasti kan ada niatan buat belajar ya. Masuk aja, pasti ada kemudahannya. Kalau kita kan ngitung kan fisika nggak melulu menghitung gitu ya. Lagi pula kan ada alat bantu, ada komputer, nah, itu ada alat bantunya tuh yang penting kita tahu cara mengoperasikannya gimana. Intinya nggak melulu soal hitungan, karena menghitung itu kan alat gitu. Dalam praktek kerjanya juga kita bakal ngitung pakai alat juga kok, nggak bakal ngitung manual gitu. Yang penting cara berpikirnya kita tahu ya, dasar lah kayak aljabar apa ya, kayak pecahan gimana, terus kayak MTK dasar, tahu kan? MTK dasar. Pecahan, terus sama peluang gitu. Itu sih sering dipakai, pecahan, peluang. Terus sama apa ya? Himpunan juga yang sedang. Fakta menarik, Miftah ini kerja di Bandara Soekarno Hatta. Jadi buat